Baik, Assalamualaikum Bu Ervin, selamat bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Terima kasih. kabarnya Bu? Ye, Alhamdulillah luar biasa sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu sehat. Amin, amin. Baik Bu, saya Said Kosim, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, Universitas Mahadewa, Indonesia. Nah, dalam kesempatan malam hari ini, saya izin untuk mewawancari Ibu sebagai pakar dalam pendidikan mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di sekolah tentunya. Nah, yang pertama berkaitan dengan motivasi belajar, kemudian yang kedua adalah kemampuan peserta didik menyelesaikan soal bertipe HOTS. Yang ketiga, hubungan komunikasi antara guru dan orang tua. Dan yang terakhir, berkaitan dengan pemanfaatan media pembelajaran ini, Bu. Tentunya untuk para guru. Sekian. Begitu, Bu Ervin G. Nggih. Baik, Bu. Untuk permasalahan yang pertama, mengenai motivasi belajar siswa, berdasarkan pandangan Ibu Ervin, bagaimana kondisi siswa ketika pembelajaran begitu Bu? Apakah tipe-tipe siswa itu berbeda-beda? Apakah selalu antusias Bu? Begitu. Oke. Baik Pak, ini tentang kondisi pembelajaran di kelas ya. Ini pada saat ini pada selesai daring atau pada saat ini atau sebelum daring Pak? Iya, saat ini Bu, kondisi Saat saat ini ini. ya, ada di kelas ya. Jadi kalau motivasi belajar tentunya di satu kelas itu berbeda-beda. Karena motivasi belajar itu kan dipengaruhi banyak hal ya, dari eksternal maupun internal. Kalau dari eksternal tentunya dari lingkungan belajar, dari orang tua, dari guru, dari permasalahan anak di rumah, teman-temannya, itu eksternalnya. Kemudian untuk motivasi belajar dalam dirinya tentunya sesuai dengan pemahamannya, semangatnya untuk belajar itu tujuannya untuk apa? Tentunya ini yang mempengaruhi motivasi belajar siswa. Kalau siswa itu memahami akan cita-citanya, akan kemampuan dirinya, akan potensi dirinya, tentunya motivasi belajar itu pada siswa akan tinggi. Dan di kelas ini tentunya akan berbeda-beda pada masing-masing anak. Karena pada masing-masing anak tentunya juga punya masalah eksternal dan internal yang berbeda-beda. Nah, sehingga kalau tadi pertanyaannya apakah di kelas itu motivasi anak berbeda-beda, tentunya jawabannya pasti ya berbeda-beda. Oleh karena itu di sini guru dituntut bagaimana mengawali pembelajarannya dengan memberikan apersepsi yang memotivasi belajar siswa. Jadi apersepsinya harus mengembalikan siswa pada tujuan belajar. Oleh karena itu di apersepsi pembelajaran harus disampaikan tujuan daripada pembelajaran hari ini. Agar pemahaman siswa itu sama, motivasi belajar pada hari ini apa? Itu siswa menjadi tertarik untuk belajar. Ini tantangan guru ya. Dengan ketika masuk anak-anak tentunya berbeda-beda. Nah, tantangan guru bagaimana membuat seluruh siswa itu pada suhu kondisi motivasi belajar yang sama. Itulah pentingnya di persepsi guru ketika pembelajaran. Itu mungkin Pak. Baik, baik Bu. Terima kasih Bu Ervin. Nah, berkaitan tadi adanya yang semangat atau mungkin ada yang kurang. Apakah ini berdampak pada hasil belajar Bu atau ketuntasan pembelajaran? Pasti Pak, jadi semangat motivasi belajar siswa itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar. Jadi anak-anak yang motivasi belajarnya rendah, ya pasti ya tentunya
akan mempengaruhi terhadap hasil belajarnya ya, berpengaruh terhadap nilai pengetahuannya ketika dalam menyerap pembelajaran. Kalau motivasinya rendah, dia lagi ada masalah, kemudian ketika di kelas gurunya juga kurang memotivasi dia, dia tidak terbantu oleh gurunya untuk menyelesaikan masalahnya, ya tentunya dia tidak akan konsentrasi ketika menerima pelajaran. Dan kalau dia tidak konsentrasi, ya tentunya akan berakibat pada hasil belajarnya. Di situ mungkin Pak. Oke, baik, baik Bu. Ya, jadi poin pentingnya adalah persepsi ya Bu, motivasi dari Iya. guru untuk menumbuhkan semangat belajarnya. Nah, berkaitan dengan persepsi Bu, apakah guru bisa mengidentifikasi nih Bu, siswa-siswa yang semangat belajarnya atau yang masih kurang begitu Bu? Iya, jadi oleh karena itu kalau di kurikulum Merdeka sekarang ya, jadi di pertama di apersepsi itu seorang guru itu harus memantik ya, memantik pengetahuan siswa, kemudian mengetahui kondisi siswa saat ini lagi seneng, lagi sedih atau lagi seperti apa permasalahannya itu harus di awal harus ditanya dengan apa kabar hari ini. Itu masing-masing anak harus dipahami satu persatu. Ketika ada anak yang lagi bete, lagi ini kita sapa. Jadi lebih sekarang malah harus guru itu di awal harus memang paham banget bagaimana profil siswa masing-masing, termasuk dalam manajemen kelasnya ya, untuk anak-anak dengan profil belajar yang kinestetik, auditori, visual, itu guru harus memastikan tempat duduk mereka, kondisi mereka, sehingga nantinya guru bisa merencanakan bagaimana nanti pembelajaran selanjutnya di kelas itu. Baik. Jadi disitulah persepsi yang penting. Oke, baik Bu. Baik. Kemudian Bu, untuk waktu persepsi sendiri, apakah menurut Bu Ervin waktu yang pas, durasi waktunya berapa menit Bu? Ini yang tergantung keterampilan guru ya. Oleh karena itu, observasi awal, informasi awal terhadap kelas masing-masing anak itu harus didapatkan guru sebelum guru masuk ke dalam kelas. Jadi anak yang akan aku ajari, aku berikan pembelajaran saat ini itu seperti apa kondisinya. Itu dia dapatkan informasi dari Walas, dari BK, itu harus didapatkan kondisinya. Ya, jadi anak-anak tipenya seperti apa itu guru harus penuh ya. Maksudnya informasinya harus memahami benar. Iya. Kemudian di awal pembelajaran guru memberikan persepsi itu menggali mereka ini sehingga tidak memakan waktu yang banyak. Cukup kalau di pembagian waktu kan 5 sampai 10 menit di persepsi itu. Oke. Seperti itu. Jadi harus direncanakan memang persepsi ini disesuaikan dengan kondisi siswa. Oke. Baik. Baik. Baik Bu, terima kasih untuk topik satu mengenai motivasi belajar siswa. Kemudian yang kedua berkaitan dengan permasalahan soal HOTS Bu. Nah, ini menurut pandangan Bu Ervin setelah pandemi dengan kondisi sekarang, apakah siswa itu siap dengan mengerjakan atau mengerjakan soal-soal bertipe HOTS ini Bu? Oke. Soal bertipe hot, ya namanya soal itu kan asesmen ya, asesmen setelah pembelajaran. Nah, makanya bagaimana siswa itu bisa mengerjakan bisa mengerjakan soal-soal hot, maka bagaimana tergantung bagaimana guru memberikan pembelajarannya. Ya, jadi kalau guru sudah terbiasa dalam pembelajarannya itu memancing kreativitas siswa, berpikir kritisnya siswa, maka nanti ketika siswa menghadapi soal-soal hot itu akan menjadi lebih mudah. Tapi kalau guru dalam pembelajarannya hanya textbook, ya hanya berdasarkan buku, tidak memancing berpikir kritisnya siswa, maka siswa sekali lagi kesulitan akan menghadapi soal-soal hot.
Karena soal-soal hot itu sesungguhnya soal-soal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sementara guru saat ini kalau saya lihat kalau lebih ke textbook ya, jadi menjelaskan materi apa yang ada di buku. Padahal soal-soal hot itu umumnya diambil dari permasalahan-permasalahan di kehidupan sehari-hari. Disinilah apa ya kalau saya lihat itu gapnya ya, ketika kenapa nih siswa kok kesulitan, apalagi saat ini setelah daring lama nggak sekolah, Iya. cara berpikir kritisnya siswa kan jadi berkurang gitu. Nah, kadang gini guru, ketika ada ujian soal hot, anak-anak dikasih apa namanya, hanya dikasih contoh soal-soal hot aja, kemudian mengerjakannya. Tapi dalam pembelajarannya, guru tidak memancing berpikir kritisnya siswa terhadap soal-soal tersebut. Ini salah karena kebiasaan mengerjakan soal itu terbiasanya dari bagaimana cara berpikirnya. Di situ kadang yang saya lihat ya, dari keberhasilan sebenarnya tujuan diberikan soal hot ini apa gitu oleh pemerintah. Ini kan tujuannya agar memang anak-anak itu mampu berpikir kritis ya, berpikir tingkat tinggi, bisa menyelesaikan masalah. Namun ya sekali lagi ini kebiasaan guru. Jadi soal itu diselesaikan dengan latihan soal. Gitu. Padahal yang diinginkan adalah karakter anak, gitu. Karakter anak untuk bisa berpikir kritis di sini. Jadi tantangan sekali lagi itu pada kreativitas guru saat mengajar. Di situ yang kalau saya amati ya, karena kebanyakan guru itu sekali lagi textbook, kemudian soal juga hafalan, lagi-lagi bimbingan apa namanya bimbingan soal aja ya tanpa membimbing bagaimana cara berpikir kritisnya. Di situ mungkin. Baik Bu, saya menangkap dengan apa yang disampaikan oleh Bu Ervin. Secara garis besar berarti guru belum menguasai konsep-konsep pembelajaran HOTS Bu. Hanya Ya, mengasihkan soal bertipe HOTS. Tapi selama pembelajaran belum dilaksanakan. Hal itu membuat siswa juga kurang berpikir kritisnya. Begitu Bu. Oke, baik Bu. Kemudian selanjutnya Bu, berkaitan dengan komunikasi antara guru dan orang tua gitu. Menurut pandangan Bu Ervin, apakah kolaborasi guru dan orang tua penting untuk menunjang perkembangan siswa, Bu? sangat penting ya. Jadi bagaimana keberhasilan siswa itu sangat didukung oleh orang tua. Yang seperti di awal tadi, semangat belajar anak, motivasi belajar anak itu paling apa ya? Kalau saya pikir paling penting itu adalah dari orang tua. Jadi orang tua memahamkan benar apa namanya memahami benar anaknya bagaimana sebenarnya anaknya itu sekolah atas keinginannya, ya kan, cita-citanya, sehingga kalau orang tua mendorongnya itu demikian, kemudian memberikan fasilitas, kemudian memberikan motivasi pembelajaran di rumah, insya Allah anak-anak juga akan termotivasi untuk belajar. Dan ini komunikasi guru dengan orang tua untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan pembelajaran siswa di sekolah kepada orang tua itu harus nyambung gitu. Termasuk orang tua juga harusnya dengan terus terang ya, dengan terbuka untuk menyampaikan permasalahan-permasalahan baik itu di keluarga ataupun permasalahan-permasalahan internal anaknya. Misalkan anaknya ada kelemahan, ada ini tidak ditutup-tutupi dan itu harus disampaikan ke guru sehingga guru paham tentang anak ini. Jadi makanya yang penting tadi di awal saya sampaikan, guru harus benar-benar memiliki data siswa, data kondisi siswa. Jadi untuk mendapatkan data ini maka guru juga harus bekerja sama dengan orang tua. Ya. Karena pendidikan itu bukan hanya tugas dari guru, tapi
sebenarnya itu tugas dari orang tua. Maka di sini guru itu perantara fasilitator ya untuk pendidikan anak. Maka guru, orang tua itu harus bekerja sama dengan guru untuk bisa anaknya sukses. Oke, baik Bu. Karena banyak kasus ya Pak ya, Ya, orang tua itu menyerahkan sepenuhnya apa ke ya, saya sekolah. pokok anak ke sekolah, anaknya Iya, mau jadi apa, ini nggak benar oke. gitu. Baik, Nggak bisa, pendidikan itu akan sukses tanpa dukungan orang tua. oke, Itu baik. mungkin Pak. Baik Bu, sudah saya tangkap juga. Berarti kalau di presentase Bu, berapa sih peran orang tua untuk menunjang perkembangan anaknya itu dengan guru? Kalau di Iya, kalau di prosentase ya Pak, saya prosentase waktu sebenarnya. Kalau kita bagi nih, ya kalau di Hmm. Albana kan full day ya, Ya, 9 jam. Sementara anak di rumah itu berapa jam? Dari 24 jam. Kan kalau dikurangi kan lebih 15. banyak di rumah ya Pak ya. Ya, Iya, jadi lebih banyak di rumah sebenarnya ya prosentase pendidikan itu banyak di rumah. Jadi di guru itu fasilitator gitu. Nah, oke. ini yang penting kadang yang apa ya dilupakan orang tua sehingga orang tua terlalu banyak menuntut ke guru tanpa eh, meminta apa namanya tanpa melihat apa yang sudah dilakukan terhadap anaknya. Cuman kadang kan kalau setingkat SMA, SMP itu kalau tentang pembelajaran kan orang tua nggak ngerti ya. Iya. Mungkin faktor di sana dia kalau apalagi matematika, wah ini berat. Banyak banyak orang tua malah ya nggak tahu apa-apa tentang matematika. Makanya ya udah pasrah aja. Cuman yang di sini prosentase pendidikan orang tua itu lebih banyak prosentase di motivasi, di apa namanya pribadian ya, di karakter Oke. anak itu lebih banyak prosentasenya. Tapi kalau di mapel di pendidikan itu ya guru karena guru yang kompetensinya di sana. Sementara orang tua kan ya motivasi dan karakter pembentukan mendorong memberikan motivasi dan mendukung karakternya aja agar mereka menjadi anak-anak yang rajin belajar, anak-anaknya semangat. Itu dukungan orang tua sebenarnya. Oke. Baik, Bu. Itu mungkin Pak. Oke. Eh, Begini, Bu. Selanjutnya, perlukah penyusunan rencana pembelajaran, kemudian program belajar dan juga evaluasi itu melibatkan orang tua, Bu? Kan selama ini guru hanya berpatokan bahwa RPP ataupun modul ajar untuk siswa. Nah, apakah orang tua ini perlu dilibatkan, Bu, dalam hal ini? Tadi ya yang saya sampaikan bahwa prosentase untuk kompetensi, tentunya kalau RPP itu kan penyampaian kompetensi ya. Ya, Jadi itu hanya guru yang paham. Kalau disampaikan ke wali murid ya wali murid juga nggak tahu kompetensi yang harus dicapai ya. Eh, Namun yang di apa namanya di RPP tersebut ada peran orang tua yang harus apa peran orang tua. Tapi ini harus komunikasi dengan guru ya. Guru karakter sekolah yang disepakati oleh sekolah karakter yang mau dibentuk apa. Ini yang perlu dikomunikasikan dengan orang tua agar kesuksesan dari rencana kesuksesan dari terlaksananya rencana pembelajaran itu hasil akhirnya yang dicapai tentang karakter ini bisa tercapai ketika itu dikomunikasikan dengan orang tua. Misalkan, Pak, kita di Kurmer nih sekarang kan ada profil belajar P3 ya. Pancasila. Ya. Nah, itu kan disampaikan, Pak, semester ini atau Bu, semester ini kita akan menerapkan karakter ke anak-anak mandiri. Ya, mandiri, gotong royong, kerjasama, atau berpikir kritis, misalnya itu. Nah, ini disampaikan ke orang tua. Jadi misalkan ada proyek-proyek apa, itu disampaikan. Nah, ini kerjasamanya. Tapi kalau menyusun RPP ya itu kompetensi kan kalau RPP itu kompetensi guru dalam pembelajaran mapelnya bukan kompetensi karakter ya maksudnya lebih banyak kompetensi kognitif di situ.
Oke. Itu mungkin Pak. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu untuk poin yang ketiga, bagaimana hubungan antara guru dan juga orang tua. Tentunya tadi disampaikan persentase waktu Bu ya. Kalau kita berbicara dengan waktu, maka orang tua yang lebih. Kemudian kalau kita kepada mata pelajaran atau kompetensinya, maka gurulah yang lebih menguasai. Sehingga di sini kolaborasi antara guru dan juga orang tua bisa terjalin dengan baik yang tadi disampaikan oleh Bu Ervin agar mencapai apa yang diharapkan oleh orang tua dan juga guru tentunya. Oke, baik Bu. Dan yang terakhir ini Bu berkaitan dengan pemanfaatan media pembelajaran. Bu. Nah, menurut pandangan Ibu, seberapa penting media pembelajaran untuk mendukung kegiatan pembelajaran di kelas, Bu? Ya, ini sekali lagi sangat penting. Eh, kita sudah, apalagi di era milenial ini ya, kita sudah harus bergeser tentang media ini. Jadi media pembelajaran, ya bagaimana media itu membuat menarik siswa dalam belajar. Itu kan fungsinya. Iya. Ya. Sementara anak-anak sekarang lebih banyak visualisasi yang dibutuhkan. Ya enggak, Pak? Jadi Iya. mereka mainnya sama daring kemarin kan main visual ya. Jadi mainannya game, mainan. Iya. Jadi mereka butuh visualisasi. Jadi sekarang kalau guru mau menerapkan metode ceramah saja tanpa ada media visual video atau media visual langsung ya, itu maka nggak menarik untuk anak. Sementara fungsi media ini dalam pembelajaran adalah mendukung tercapainya kompetensi, tercapainya indikator yang diharapkan. Gitu. Jadi kalau saya melakukan observasi berapa hari ini ya. Jadi keterampilan guru, kreativitas guru dalam membuat media itu masih kurang. Ya mungkin ini karena pengetahuan ya, karena apa ya? eh, Ya itu lagi tantangan kreativitas itu tadi. Jadi sebenarnya anak-anak sekarang itu butuh banget visualisasi. Apa-apa harus divisualisasikan. Kalau ini pembelajaran tanpa media, hanya ceramah aja itu, akhirnya anak-anak bosan dan pembelajarannya biasanya lewat aja. Sementara Betul. dalam ilmu pendidikan kan apa namanya, anak itu akan berapa persen ya? Kan persentase keterserapan materi di anak itu kan kalau auditori itu kan kecil ya, 20%. Kalau sudah menggunakan media atau visual, jadi guru mampu memvisualisasi itu 60%. Nah, kalau siswa itu melakukan ya aksi nyata, melakukan itu lebih banyak lagi persentase yang bisa diserap oleh materi itu bisa diserap. Jadi 80% sampai 90% itu materi bisa diserap ketika anak itu terlibat melakukan praktek ya. Oke. Jadi dari situ kita sudah lihat kalau dalam ilmu pendidikan itu media itu sangat penting. Apalagi anak-anak dengan media itu langsung terlibat gitu. Misalkan kalau matematika membuat apa namanya, Pak Said menerangkan kubus. Ya. Sementara anak-anak itu enggak tahu kubus itu apa sih gitu ya. Nanti dikiranya padahal di dalam sehari-hari mereka menemukan tentang kubus. Ya. Makan tahu aja bentuknya apa namanya? Bentuk Balok. balok ya, Balok. kubus bentuk-bentuk makanan aja ada bentuknya gitu. Nah, ketika tidak divisualisasi seperti itu, bentuk kubus itu kayak apa sih? Gitu. Kita nggak menunjukkan bendanya, nggak menunjukkan medianya, cuman dikasih di papan begitu aja, itu kurang menarik bagi mereka Oke. dan kurang tervisualisasi. Baik, baik. Ya kayak gitu Pak, pentingnya media menurut saya. Oke, baik. Secara garis besarnya saya menangkap bahwa siswa zaman sekarang harus adanya bukti visual yang nyata harus bisa dilihat begitu, Bu. Nah, kubus itu seperti apa? Contohnya bagaimana? Bentuknya bagaimana? Memang benar, Bu. Iya, kalau berbicara berkaitan dengan kubus, mungkin siswa kurang begitu paham kalau di
jelaskan diagonal ruang bagaimana begitu. Kalau Iya. kita menjelaskan secara langsung begitu, Bu. Nah, menurut Bu Ervin, media pembelajaran yang baik itu apakah media berteknologi tinggi atau media yang memang menyesuaikan dengan kebutuhan ajarnya, Bu? Iya. Jadi eh, kan dalam pembelajaran itu tidak semuanya sekolah, tidak semua sekolah dan tidak semua guru mampu untuk menyediakan media yang berteknologi tinggi. Ya, kemampuan guru menyediakan alat-alat itu seberapa sih sekolah itu menyediakan sarana itu kan nggak banyak ya. Oleh karena itu kalau saya cenderung media itu diberikan dengan apa dalam kehidupannya sehari-hari. Jadi kalau memang ada media berteknologi tinggi, oke. Ya, misalkan kayak sekarang ada kalau di SMA itu kan ada apa namanya smart blackboard ya, smart TV, kemudian Smartboard, smartboard, Bu. smartboard itu ya. Nah itu kan teknologi tinggi sudah sampai tervisualisasi di sana. Tapi ketika itu tidak ada sarananya, maka tantangan guru untuk memvisualisasi itu bisa diambil dalam Oke. eh, kehidupan sehari-hari. Cuman memang dalam membuat media ini kan butuh waktu Iya. guru ya, yang kadang ini yang menjadi titik tekannya ketika besok harus menjelaskan tentang ini sementara butuh media visual yang dalam kehidupan sehari-hari kan nyari dulu, tapi kalau dengan teknologi kan cepet ya, kita tinggal dibuat aja di malam itu di laptop udah jadi. Tapi kalau kita harus menyiapkan dari kebutuhan sehari dari di sekelilingnya itu kan masih nyari. Nah ini kadang eh, apalagi kalau matematika, saya lihat itu kan kreativitasnya luar biasa ya. Guru harus membuat ini dulu, baru nanti besok untuk praktek besok gitu. Nah itu kadang guru kurang waktunya di sana. Maksudnya apa ya, Iya. kesempatan untuk menyusunnya itu. Tapi kalau Iya. teknologi tinggi kan gampang Pak, Iya. waktunya cepet kan, kerjakan aja di lab. Oke. Visualisasi di depan kelas, apalagi ada videonya, itu lebih cepat gitu. Baik, baik. Berarti berkaitan juga dengan inovasi pembelajaran, Bu. Nanti. Iya, Oke. Baik, Bu Ervin, terima kasih sebelumnya sudah menjawab pertanyaan saya. Ini ilmu juga untuk saya khususnya sebagai bahan analisis masalah, Bu. Dalam hal ini untuk mengerjakan LK 1.2 yang berkaitan dengan eksplorasi penyebab masalah. Jadi iya, kami dari permasalahan ini akan kita kerucutkan, kemudian akan kita buat media pembelajaran di kelas nantinya. Begitu. gitu. Baik, terima kasih, Mohon Mbak. maaf ya Pak ya, kalau informasinya atau apa yang saya sampaikan kurang, Iya, Bu. masih ada yang kurang, ada yang Iya, salah. ini Ya, sudah sangat cukup, Bu. Artinya saya juga sudah bisa menerima dan juga bisa membayangkan begitu. Jadi apa yang disampaikan Bu Ervin sebagian besarnya mungkin pernah juga saya rasakan motivasi belajar dan kondisi di kelas begitu. Begitu Bu Ervin. Terima kasih iya. Bu Ervin atas waktunya malam Ya hari sama-sama ini. Pak. Terima kasih juga. Mohon Nggih, maaf. nggih, sharing-sharing ilmu yang sangat luar biasa berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang ada di kelas tentunya. Begitu, Bu. Oke. Baik, terima kasih, Bu.